Pada video kali ini saya akan menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan node interaktif. Node ini disebut terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir loop, mengulangi 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL untuk menjalankan Node.js secara interaktif, tulis mode dalam terminal. Kita akan membukanya menggunakan CMD. Kita masuk, kita kasih full layar. Setelah di sini kita tulis node, kita enter. Ya, itu coba kita Nah, maka langsung muncul secara real time di sini angka 2. Lalu kita tekan enter. Kita tulis 3 kali 5. Ya, langsung muncul secara real time di sini angka 15. Lalu kemudian kita bisa menggunakan console.log dalam kurung node, ini harus ada ketik dulu, ketik 2 node.js, ketik lagi, tutup kurung, kita enter. Oke, kemudian maka dia akan mencetak Node.js. Kemudian kita bisa coba lagi var x sama dengan 5. Maka kita enter. Kalau tidak terdefinisikan, kemudian var i enter. Ya, sama juga. Kemudian kita bisa buat perulangan for dalam kurung i 0 titik koma i sama dengan 0 titik koma x, sini yang x titik koma i plus tutup kurung, kita buka kurung kurawal konsol .log dalam kurung lagi i tutup dengan kurung kurawal, kemudian kita enter. Ya, hasilnya seperti ini. Maaf sedikit kesalahan tadi di sini. Sebenarnya di sini ada titik koma, setelah itu ini ih. Ya, harusnya ini. Oke, tadi sedikit kesalahan, kita langsung enter. Dan setelah seperti ini, kata undefined yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa terminal yang dieksekusi tidak mengambilkan nilai. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi.
Seperti yang Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator kita. Contoh 9 kali 11. Itu hasilnya 99. Untuk berikutnya kita enter, setelah itu kita masukkan misalnya 2 tambah 3 itu kurung kali 6 kurang 3 itu kurung hasilnya adalah 15. Enter. Kemudian kita tuliskan 14 dan persennya 14. Nah, bukan 14. 4 ya. Hasilnya adalah 2. Setelah itu kita enter. Kemudian kita coba 14 per 4. Hasilnya 3,5. Kita enter atau 2 per 2. Itu 6. Itu hasilnya 64. Enter. Itu mengenai ekspresi. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda ini. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda ini akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh kita menuliskan 2 kali 3. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita tulis hasilnya 36. Enter. Sekarang kita tulis angka ini. Hasilnya 36. Seperti itu untuk membuktikannya. Tinggal kalau mau dikali 2. Jadi yang tadi 2 kali 2 hasilnya adalah 72. Itu menyimpan nilai terakhir pada contoh di layar. Tanda itu menyimpan nilai 6, yaitu nilai yang dihasilkan oleh operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan dengan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampilan ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan di antara baris kode berikut. Kita A kali B, enter. Maaf, tadi sedikit terjadi kesalahan. Saya lupa untuk menuliskan A sama dengan 3. Enter. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita ketik var B sama dengan 4. Nah, enter. Ya. Ya, dia tidak mengembalikan nilai. Pada contoh di atas, variabel yang didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya.
Contoh, A kali B itu hasilnya 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B adalah 4. Namun di atas saat kita tulis var B sama dengan 4, maka nilai tidak mengembalikan nilai tersebut. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi nilai A dikali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain, misalnya 2 kali dalam kurung A plus B dalam kurung, hasilnya adalah 14 diperoleh dari A-nya 3, B-nya 4, 3 tambah 4 adalah 7, dikali 2 hasilnya 14. Atau kita bisa pakai contoh lain, misalnya console.log dalam kurung nilai maaf, buka petik dulu, petik 2, nilai A titik 2 plus A tutup kurung. Enter. Nilai akan undivided. Oke, setelah itu kita mulai CMD baru. Enter. Jangan lupa kita ketikkan node. Kita enter. Oke. Perintah yang terdiri dari beberapa baris terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok, pemilihan, dan pengulangan. Kita ketik var A sama dengan 10. Kita enter. Kemudian kita isikan if dalam kurung A, ini isi 10, sorry 0, tutup kurung lagi, kita enter, maka dia akan mencetak titik. Ya, setelah itu kita mengisi console.deadlock dalam kurung A plus adalah bilangan positif. Kita tutup lagi kurung, kita enter. Ya, 10 adalah bilangan positif. Coba kita isi console.log A plus, kita ganti dengan adalah bilangan negatif. Kita enter. 10 adalah bilangan negatif.
Cara bacanya adalah jika A lebih besar O, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah fluennya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Berikut kita tulis var I sama dengan 1. Var I sama dengan 1. Enter. Hasilnya akan undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while I sama I sama dengan 3 kurung, buka kurung kurawal, enter. Dia akan cetak titik-titik, isi lagi konsol log dalam kurung baris ke domain plus I, tutup enter. Muncul lagi titik-titik seperti di atas. Kita I++, enter. Kita tutup kurung kurawal, enter. Baris ke-1, baris ke-2, baris ke. Jadi di sini lihat I-nya adalah 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I1 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke-1, baris ke I nilai yang terkandung. Setelah itu dia turun, dia menambahkan insertion dari I, berarti nilai yang terkandung di dalam I bertambah 1, jadi posisi I terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil dari sama dengan 3. Jika bernilai benar, maka dia akan mencetak 2. Kembali ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3. Jika nilai benar, dia cetak 3. Nah, terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3. Bernilai salah, maka perulangan akan dihentikan. Jadi nilainya adalah 3. Tanda titik yang ditulis 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Oke, di sini kita mulai CMD yang baru. Isikan node dulu, jangan lupa. Enter. Ya. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan membuat perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan function tambah A B, buka kurung kurawal, kita enter. Nah, kita return A plus B. Kita enter. Kita tutup kurung kurawal. Enter. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari perjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Hasil sama dengan tambah dalam kurung 13
0,86. Kita tutup kurung, kita enter, hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil, maaf, kita tinggal memanggilnya dengan menuliskan hasil, keluar 99. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar, kita langsung ketik tambah dalam kurung 1,1 dan 2, 1,2. Terus kita enter, hasilnya 3. Kita bisa coba yang lain, misalnya tambah 8, 9. Hasilnya 17. Di sini fungsinya kita membuat fungsi tambah parameter A, B. Kemudian di return nilai A diambil ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambahan buka kurung 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B. Kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek terminal REPL, juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditujukan oleh contoh node di bawah ini. Jadi var obj sama dengan new object. Kita buka dan tutup kurung, kita enter. Obj alas sama dengan 3. Kita enter. Obj tinggi sama dengan 5. Kita enter. Obj luas sama dengan function buka dan tutup kurung. Kita buka kurung kurawal, kita buka kurung lagi, obj alas dot alas, maaf, jadi sedikit kesalahan, obj alas kali obj tinggi kurawal. Kita tutup per 2 kurawal, kita enter. Maaf, terjadi sedikit kesalahan ya, enter. Oke, function anonymous garis miring memanggil metode luas. Enter. Obj luas. Perhatikan di layar. Di sini kita mendeklarasikan objek baru dengan nama obj. Kita bisa mengganti nama obj dengan nama yang lain. Misalkan Sarah sama dengan new object obj.alas. Jadi alas, luas alas kali tinggi bagi 2.
Untuk alas dikasih nilai 3, tinggi dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas diperoleh dari function dan mengembalikan nilai berupa objek alas dikali objek tinggi dibagi 2. Jadi ketika kita mengantikan OBJ luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian return dan hasil yang dikeluarkan 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama OBJ yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki dua properti, yaitu properti alas X seperti yang properti tinggi dan satu metode luas. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RFPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl C. Digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal RFPL. Ctrl D sama dengan keluar dari terminal RFPL. Contoh panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol Tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik Help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik Break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik Clear itu sama seperti titik Break. Titik Save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal RFPL ke file. Titik Load spasi nama file memuat perintah dari file ke dalam terminal RFPL. Menghentikan terminal RFPL, kita kembali lagi ke CMD. Kita enter. Jangan lupa kita mengisi node. Enter. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal RFPL, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Perhatikan, A sama dengan 3, var B sama dengan 4. Kita enter 12 kali dalam kurung A plus B. Tutup kurung, kita enter. Untuk menutup terminal RFPL, silakan tekan tanda exit. Ya, keluar. Kita enter. Maaf, saya lupa titik. Enter. Oke. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan keyboard Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi lagi, saya ketik node kemudian enter. Oke. Kita A sama dengan 3. Sekarang kita mau keluar. Kita bisa tekan Ctrl C 2 kali atau kita bisa tekan Ctrl D. Saya ulangi, misalnya kita Ctrl C. Oke. Sekian dari video saya. Terima